ing wingi wonten kirang diman urutane hadis surat itu Musab bin Ismail dan sebuti wadaka anni kabirtu wa du'aftu fakana yaqra'u ala ba'di ali sub'a min al-Qur'an binari walladhi yaqra'uhu ya'lidu min an-nahar yakun akhaf alayhi bil-layl wa idha arata ayataqwa aftara ayyaman wa asama mislahu nakarahiyata ayyatruka syai'an faraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaih. Iku maksud malih wa idza arata naleng saniki sapa Abdullah bin Amr ayat taqwa ngalap kekuatan Abdullah aftara moko mukah tegese mboten siang ayaman ing beberapa hari wa aksalan ngitung sapa Abdullah bin Amr ora posone niku. Terus basa malam basa Abdullah bin Mitra guna ing padane ayaman karo iyata ayat ruka krono keting atau ora seneng arep ninggal Abdullah saare suci faroko kan ninggal iki artinya berpisah mungkin piyambake wangsul teng daerahe Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ngatasi artinya si Abdullah tidak ingin meninggalkan sesuatu yang ketika dia berpisah dengan Rasul itu masih melakukan sesuatu itu. Berarti supaya apa yang dulu pernah saya ketemu Rasulullah dan saya melakukan sesuatu akan saya terus lakukan. Tidak ingin saya meninggalkan sesuatu ketika saya pada saat itu meninggalkan Rasulullah mungkin pulang. Berpisah dengan Rasulullah saya masih dalam keadaan ada pada sesuatu itu. Maksudnya itu insyaallah kalau maksud imane kalau itu sabda Abdullah wa qala ba'dhum bisalasin wa fi khamsin wa antarhum ala sab'in. Bismillah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah dipun suwuni pirsa tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kelompok yang dulu pernah merebut kekuasaan dengan cara yang sangat keji, yaitu membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu.
Khawarij artinya orang-orang yang membangkang, yang keluar dari rel Islam pada saat itu. Dan ulama Islam bersepakat bahwa kaum Khawarij adalah orang yang sesat, dan mereka adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan, mengklaim dirinya sebagai orang Islam. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Apakah ketika kita menikahkan anak dengan anak mereka boleh atau tidak? Jawabnya wa ajazu munakahatahum, masih diperbolehkan kita ada hubungan nikah dengan mereka. Wa akla dhabaihahum, dan seandainya mereka ini menyembelih hewan juga masih halal untuk dimakan. Wa qabula syahadatahum, kesaksian mereka masih bisa dianggap sah. Tetapi Sayyidina Ali pernah ditanyakan tentang mereka, akuffarunhum, apakah mereka masuk golongan orang-orang kafir? Maka jawabnya Sayyidina Ali, minal kufri fardu, mereka sebenarnya lari dari kekufuran itu. Fakilah mengkotirjul kebesaran munafikun hum, apakah mereka termasuk orang munafik? Maka Allah menjawab Sayyidina Ali, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila, orang-orang munafik itu tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali waktu yang sangat sedikit. Wa haula yadhkurunallaha bukratan wa asila, sementara mereka kaum Khawarij itu juga pagi berzikir, sore juga berzikir. Qil manhum, lalu mereka siapa? Jawab Sayyidina, qaumun asabathum fitnah fa'amu wa sammu. Jadi mereka adalah kaum yang mendapatkan cobaan atau fitnah, tetapi mereka buta dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Inilah kebesaran Sayyidina Ali untuk tidak segera, untuk tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang lain. Ketika kita melihat bahwa mereka ini seakan-akan sudah keluar dari jalur Islam, karena barangkali kita tidak tahu apa alasan mereka. Orang kaya wong saiki sithik-sithik kafir, sithik-sithik apa? Musyrik, sithik-sithik apa lagi itu? Tidak hanya bid'ah, tapi mereka mengatakan sudah keluar dari Islam. Karena aturan Islam sing formal ini, sing penting dia syahadat, lakoni sholat, gelem poso, zakat dan duwe nisab, mangkat gaji, itu sudah Islam. Betapapun dan apapun yang mereka lakukan, soal hitungan kesalahan itu ning sane Allah ning tengah akhirat. Maka bagi kita sebenarnya kita jangan tergesa-gesa mengkafirkan orang dan menganggap orang ini keluar dari Islam selama masih mengakui bahwa Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita masih sholat, kita masih puasa dan sebagainya. Kalau barangkali ada kesalahan di sana sini, itu urusan Gusti Allah. Tapi dalam hadis niki sing dhuwur niki itu tidak banyak keterangan yang dijelaskan di dalam hadis ini. Mungkin agak kekhawatiran jangan-jangan hadis ini akan menjadi masalah besar untuk perpecahan umat, sehingga tidak dijelaskan lebih jauh. Hanya
Rasulullah pernah mengatakan akan datang suatu waktu ada sekelompok orang-orang yang pintar yaquluna min qawli khairil bariyah kalimat ini yaquluna min khairi qawli bariyah.
Yaquluna Yaqul Ya'ti fi akhir zaman, akan datang satu masa di akhir zaman, kaumun sekelompok orang-orang Udazaul asnani yang masih muda-muda, Sufahaul ahlam, tetapi mereka tidak cerdas. Wa yaquluna min khairi qawli bariyati, dan mereka sering membicarakan apa ya, makna sing penak. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Nah, ini penak. Mereka membicarakan sesuatu dari dawuh atau ucapan sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Artinya dia sering berdalil dengan hadis-hadis Rasul, tetapi mereka yang merukuna minal Islam, dia sebenarnya sudah keluar dari Islam, seperti anak panah yang lepas dari kewan buruan. Artinya apa? La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai masuk di dalam hati. Fa'inama laqitumuhum, dimanapun kamu menemukan mereka, faktuluhum, perangilah mereka. Fa'inna qatlahum ajrun, maka memerangi mereka adalah pahala. Liman qatalahum, kapan itu pahala akan bisa diperoleh? Yaumal qiyamati, besok dina kiamat. Bahkan menurut salah satu Imam Malik, orang yang memang bisa punya kemampuan untuk menangkap mereka, hendaknya mereka disuruh untuk bertobat. Kalau dia mau bertobat, lepaskan. Tetapi kalau enggak, bunuh. Atau ada orang yang dia mengajak pada amal bid'ah, hendaknya mereka diperangi. Atau dia disuruh untuk kembali kepada jalan benar. Atau kalau tidak mau, seperti yang dilakukan oleh Rasul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yusjanu wa yukarraru an yudar hatta yamuta, ditahan, dihukum, dan dia kalau perlu harus dihajar mereka sampai dia mati. Karena memang ini akan mencemarkan nama baik Islam dan akan merusak agama itu sendiri. Cuman definisi bid'ah ini yang memang perlu harus dibicarakan bersama. Mereka justru mengatakan kita bid'ah. Ini yang masih sulit. Memang masalahnya begini, mereka tersesat dan tidak sadar
kalau mereka tidak ada dalam kesesatan. Mereka balik menuduh kita, yo kamu yang sesat, bukan kami. Inilah masalahnya, sehingga memang agak sulit kita melakukan sesuatu menghadapi mereka, kecuali kita harus bertahan dengan dalil yang ada, yang kita yakini benar, itu saja cukup. Tidak sampai mengadakan konfrontasi atau secara fisik, karena ini berhadapan dengan aturan daerah masing-masing. Hendaknya begini, nek jenengan wong ini, nek kaya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dalam berpendapat, dalam menemukan kesimpulan dalil yang pernah melihat yang didalami, itu akhirnya menemukan, masing-masing menemukan pemahaman yang berbeda. Dalilnya sama, cuman berbeda pada pemahaman. Tetapi selama itu dilakukan dengan cara yang benar, seperti mendalami dalam bidang, kalau hadis mustalah hadis, kalau Al-Quran mendalami soal yang berkaitan dengan asbabun nuzul, dan juga ahli dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, itu apapun kesimpulan yang muncul, kita akan bisa terima dengan benar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar, tapi Imam Malik ada. Ini sama, Imam Syafi'i, Imam Malik tentu berdasar dengan yang hadis yang mereka yang dipahami masing-masing. Jadi perbedaan bukan muncul karena ingin berbeda, tapi perbedaan muncul itu karena dorongan dari pemahaman yang berbeda. Pemahaman berbeda tidak berarti harus menyalahkan pemahaman yang lain selama itu dilakukan dengan jalan yang sudah diakui kebenarannya. Ini cara wong saiki ngono tentunya gak ono wong mustahil juga. Saiki wong semuanya sudah diistihadi oleh ulama-ulama sing masanya itu dekat dengan tabi'in, dengan sahabat. Dan itu sudah cukup. Kita tinggal mengikuti saja, mau ke Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, Imam Ahmad atau imam yang lain, selama istihadnya diakui kebenarannya oleh ulama, yaitu dengan keahlian dari sisi bahasa, dari asbabun nuzul, dari mustalah hadis dan lain sebagainya. Jadi yang memunculkan perbedaan bukan karena keinginan untuk berbeda dengan yang lain, tetapi memang pemahaman yang berbeda. Dan ini saling mengakui kebenarannya. Imam Hanafi mengakui kebenaran Imam Malik, dalam arti bahwa Imam Malik telah melakukan ijtihad dengan cara yang diakui kebenarannya. Saya pun begitu, tetapi apa yang saya lakukan memunculkan kesimpulan yang beda dengan Imam Malik itu tidak masalah. Bapak mau orang kampus. Intinya memang ketika ada ahli bidah, ya kita harus meluruskan. Jangan seperti anak-anak sekarang ini, begitu dia belajar dari tidak tahu dari mana, kita melihat budaya yang berkembang di masyarakat, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jawa. Ono mitung dino, enek metanggulo, enek nyatus, enek nyewu, nyaro kubur, tahlilan, yasinan. Jangan lu haram, musyrik, bid'ah. Kok dia orang ngerti munculi budaya ini dari mana kok? Wis kesusu ngakumi ini nih, kesalahan anak-anak yang dorone ini. Kacili iku nih, kayak iso berbetan, kalau mau bicara, mau beteta. Dan ini juga tentu tidak berkembang dengan sendirinya. Tentu karena memang faktor dulu pernah dosen di masing-masing fakultas yang dia kuliah di kono, dosennya anak-anak muda dan pikirannya seperti itu.
tentu kita punya pemahaman yang sudah kita yakini benar dalam sangawa IDW Ahlussunnah wal Jamaah, itu ya sudah. Itu kita soal disalahno ini biasanya cah rumbahan lah. Qala hadatsana Abdullah bin Yusufa akhbarana Malik bin Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harisi at-Taimiyyi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna sa'atna Abu Sa'id qala tiga pusat sami itu aku guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halikahu kanjeng Nabi yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah yanzuru fil nasli fala yara syai'an wa yanzuru fil qidhi fala yara syai'an wa yanzuru fil raisi fala yara syai'an wa yatamara fil fuqiyah. Yaqulu ngendika Kanjeng Rasul yakhruju bakal metu muncul fikum nang sira kabeh sapa kaumun sekelompok orang kaum tahkiruna sing ngina-ngina sapa kaum mau yakhkiru kok tahkiru insyaallah ini tahkir kang padha ngino-ngino nek kamu yakin dong tujuannya di mana? Kening isyarat ana kalimat wa yakra'un tahkirun kang padha ngina sira kabeh artine nganggep remeh sira kabeh salat pakem salat sira kabeh ma salatin sartane salate kaum. Artinya akan datang satu waktu nanti di antara kalian di dalam kelompokmu kaum yang kalau dibandingkan dengan salatmu seakan-akan terasa lebih rendah dari sholat mereka. Sholat mereka ketok kerjaannya khusyuk, sementara awak ini sholatnya serampangan. Wasiyamakum ma'asyamin, bahkan kita juga akan merasa rendah, merasa lebih rendah dari siam puasa mereka. Sejauhnya mereka begitu temenanan melakukan puasa. Wa amalakum wa amalihim,
Bahkan dibanding amal kita sendiri, kita akan merasa bahwa amal kami lebih rendah dibanding mereka. Wa yaqra'unal Qur'an, bahkan mereka kaum itu juga tadarus Quran, membaca Al-Quran, cuma la yujawizu hanajirahum, Al-Quran tidak akan bisa melewati gulune atau gulu kalau mencingi kaum. Yang merukuna, mereka keluar metu sapa kaum minad dini sapa agama, kama yang merukus samu kaya dene oleh metu apa samu jemparing anak panah minar romiyati sapa kewan kang den panah atau kewan buruan yang dulu ini ningali sapa ini kebahasane Mbak yang dulu ningali sapa romi orang sing mana karena perumpamaan mereka itu bagaikan dia keluar dari Islam seperti apa? Seperti sahmun anak panah keluar dari hewan buruan. Dan itu tidak cukup itu. Tidak hanya saking cepete itu lepas dari buruan, tapi yang dulu ningali sapa si Romi, wong sing melepaskan jembaring, finas dinan pucuke jembaring, falaya romokora ningali sapa Romi, seane suwi-suwi, wong ningali sapa Romi fil kibhi ing dalam wadai jembaring, falaya romokora ningali sapa man atau Romi, seane suwi-suwi. Wong ningali sapa Romi fil raisi atau fil raisi mana? Fil raisi ing dalam lare jembaring. Ya falayana ora ningali sapa Romi san suwi-suwi, wae tamaralan padha padu sapa wae tamaro ayya syukur Romi, wae tamaro lan padha padu tegese mamang sapa Romi fil fuki fil fuki ing dalam bolongane kenteng ini jadi jembaring itu lah iki bahasa biyen ya ana sing panah, anak panah iki ana pucuke sing segitiga kae, terus mburi ana wulune. Lah sing nglepaske iku jenenge kenteng gendewa. Nah kenteng iki ana lare, ana kolar, ana senar, ada tali, autar. Jadi ketika anak panah ini lepas, gawe manah kewan sing melayu misalnya les gitu, dan anak panah itu lepas dari kewan buruan saking banteri anak panah. Sampai apa? Pucuke panah ki ora ana labete gede. Wulune sing ning mburi anak panah juga tidak ada asal, ora ana labete gede kewan buruan. Bahkan sing ngelepas ke jembaring itu juga apa? Mamang itu artinya tidak yakin bahwa apa itu? Gula nama
sebagai. Jadi anak panah ini barang ada ono lengene ya, terus kena pucuke, terus di belakang ini ono lare loro, kayak wonten. Terus ning gone poke iku ono cekungane legokan kan biasanya begitu nempel ning tali kenteng, tarik kentengnya les ngono. Terus kenteng dilepas lagi mendorong anak panah lepas. Jadi ning pucuke ora ana asar gedhi, ning wulune ora ana asar gedhiye, bahkan ning gone fok, ning gone legokan anak panah ning sing mburi, sing ditempel ing ngene kenteng, itu juga tidak ada bekas darah. Jadi dari ujung sampai pangkal itu sama sekali tidak ada bekas ketika ada bekas hewan buruan itu ketika dia sudah lepas dari hewan resik, saking cepat. Artinya apa? Bahwa ketika mereka membaca Al-Quran itu gak ono saiki sing mlabeti ning atine. Karena memang mereka tidak dengan dasar iman, hanya muter otak, muter akal. Jadi gambaran kalimat ini layam jawil anajilhum yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah yamduru fi nasl fala yara syai'an wa yamduru fil qidr fala yara syai'an wa yamduru fil ris fala yara syai'an wa yatamara fil fuq. Maka tidak yakin bahwa lakukan anak panah sing ditempel kene kenteng itu juga tidak sama sekali tidak berbekas. Jadi seakan-akan anak panah ini bersih, urung tahu mlebu ning kewan buruan. Padahal wis mlebu ning ora kantil ning anak panah babar yo gedhi apa-apa ning ora. Artinya apa? Bahwa mereka pandai membaca Al-Quran, tetapi sangat tidak berbekas di dalam hati dan pikiran. Artinya apa? Mereka tidak dengan iman. Pinter dalil, pinter, tapi orang ono iman sing nempel babat pisan dari Al-Quran yang dibaca, dari hadis yang dibaca. Mereka sama sekali tidak punya itu. Qala hadatsana Musaddadun, hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik an Nabi Musa an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kabukan Nabi al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah ta'muha tayyib wa ribat tayyib wal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrati ta'muha tayyib wa la rihalah. Al-mu'minu te wong sing duwe iman alladhi kang yaqra'u maca ndres sapa man alladhi al-Qur'an wa ya'malu lakoni alladhi bikan al-Qur'an kan utrut jadi iku kaya dene ibarat jeruk. Jeruk iki ta'muha rasane thayyibun enak, wari utawi ambune utrujah iku thayyibun wangi. Bagaikan buah jeruk. Orang yang iman membaca Al-Quran itu bagaikan buah jeruk. Baunya wangi, rasanya pun enak. Wal mu'min te wong sing duwe iman, allazi kan layak ora maca allazi Al-Qur'an ing Qur'an. Ana wong mukmin tapi ra tau ndres Qur'an. Waya mening lakoni sapa mukmin bilang Al-Qur'an iku katam roti. Orang mukmin tapi keset ora ndres Qur'an. Tapi senajan lakoni Qur'an, dawuh Qur'an iku kaya dene buah tamar. Tamar itu kurma. Kurma yang sudah kering. Ta'muha tai rasane tamroh iku tayyibun enak, tapi walari karan duyamu iku maujud katlah kedene tamroh. Rasanya enak tapi baunya tidak ada. Wong mukmin gak gelem sregep dari Quran iku kaya tamroh. Tamar enak dimakan tapi tidak punya bau. Gamadul munafik utai contohnya wong munafik alladzi kan yaqulu maca munafik alladzi al-Qur'an. Contohnya wong munafik tapi gelem deres Quran. Iku kaya karaihanati.
kaya dene bau-bauan ati ambon-ambon. Rihu utawi ambune rahana iku taibun wangi. Kaya dupa siapane gunanya dimanfaati ambune tok. Tapi wa ta'uha utawi rasane rahana iku murrun pahit. Wong munafik gelem terus Quran. Iku kaya dene ambon-ambon. Mung mampu wangi ning rasane pahit. Wa ba'dul munafiqu te contone wong munafik alladzi kang lae ora gelem terus apa alladzi Al-Qur'an iku kal handolati. Nek ana munafik wis gak gelem terus Quran blas kal handolati kaya dene godhong kemaruan. Tok muhal tai rasane handolah iku murrun pahit al-khabithun utawa jember warihuwa jember itu kesiram apa rasanya itu raming pahit terus mbak orang enak waktu orang itu tak ambune handolah itu murrun pahit enek wong munafik gak ngelem terus Quran kaya handolah itu godhong kemaruan utawa brotowali sambil lotok rasanya pahit ambune rasane pahit, ambune yo pahit. Sampai ambune pahit sisan. Pengen golek jamu ning gone tukang jamu kae kon ngudekake godhong kemaruan. Mbok ambune pahit sisan. Pemenang bedilan. Babun utawi jenazah dijibab. Ini strategi artinya kita pada saat dimana kita apik maca Quran terus segera diakhiri. Iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Quran mak talafat. Selagine hale selagine iso kumpul konsentrasi apa kulubukum atimu kabeh. Kalau kita memang dalam keadaan lagi galau, bingung, nek maca Quran kalau enggak ngepek. Nanti kita bacalah Al-Quran ketika kita waktunya tepat, suasananya mendukung. Nah, gue lek maca lepetan. Ya maca Quran anakmu nangis, ngising, salah kesek wae. Aja maca Quran ben nyewa anakmu. Natawa kowe maca Quran, ya andres Quran wis buka Al-Quran bojomu ngamuk-ngamuk. Nyamine rungono, wedang rungono apa-apa karepmu piye? Malah andres Quran mangsamu. Gaweke upidan bojoku ra dewe Quran. Wah, tabarakallah no. Laran sik, gaweke wedang nek tangkeme meneng lah. Qala hadatsana Abu Nu'man hadatsana Muhammad bin Abi Imran al-Jawzi an Jundub bin Abdullah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuhane Nabi, iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'an ma talafat. Selagi ing dalem hale ing dalem atau ing dalem selagi isih bisa kumpul atau konsentrasi apa kulubu kumatimu kabeh. Fa idza talaftum nalikane pasulayan sira kabeh ya fakumu mongko ngadeg sira kabeh anu saking Al-Qur'an.
sebagian tafsir maknanya faidah talaftum nalikane pasulayan artinya apa? Kita agak sedikit ada pertanyaan ninggone ati tentang maknane Al-Qur'an yang diwaca. Ini gitu, benar atau kok ini kalau sudah begitu situasinya tutup. Kowe takon karo Pak Yai. Niki resepipun Pak Yai. Iki ono dalil kok. Contohnya misalnya La ikraha fiddin. Tapi itu orang ada paksaan yang dalam agama. Nah, berarti ya sholat kenal atau orang paksaan kok. Ini termasuk salah satu di mana ada pertentangan dalam benak. Atau maknanya ini, istilah itu artinya wali ane konsentrasi. Ketika kita sedang kacau pikirannya, udah tinggalkan dulu sampai pikirannya lepas. Supaya apa? Ketika membaca Quran dalam keadaan khusyuk. Nek wong kacau kan, khusyuk. Itu artinya himbauan kita harus iso ngitung situasi. Nek pikiran kita tenang, benar, cepat. Artinya jangan menunda waktu. Sekilas berwudu, ambil al-mushaf atau nek rapal ya langsung dibaca Al-Quran Quran. Itu akan lebih memberikan makna yang sangat bermanfaat untuk pikiran dan hati. Ya. Mulai tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane ya ini artinya membaca tombo hati bisa menjadi obat hati yang sedang kalau dibaca dengan khusyuk. Lah khusyuk itu mesti kudu dengan waktu. Misalnya ini, itu awakku kok yang ini ya Allah, benar. Ngomongan bener ini bener. Nah, gimana nih? Warna-warna ke baca Quran. Asal situasinya bisa dimungkinkan konsentrasi ya. Konsentrasi dalam arti orang terganggu kesibukan, orang terganggu ke ono wong teko tamu dan lain sebagainya. Itu contohnya baik. Nek ning tanggamu ya mantu nanggap kurden tunggal. Kowe maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus piye? Jadi nek cara bener mesti turu ae. Turu sik, gak usah ngrungokno tunggal iku. Modal sekira rampung tangi dan sekira. Nek ora yo lunga ae. Lunga ning ndi? Umur ning dangdutan. Raimu. Fa'idah talaftum fakumu anhu. Jadi ada dua tafsiran. Talaftum itu memang lagi ada pertentangan dalam pemahaman makna atau memang lagi kacau pikirannya. Artinya ya sibuk apa ngurusi apa ya. Artinya tidak lagi konsentrasi lah. Ya mikir jangan ini waktu kosong, kenine mati, kucing nyemprot tempe mesti digoreng. Nah. Kalau biasanya orang terus Quran itu bar maghrib itu artinya apa? Sehari sudah melakukan tugas kerja sehari penuh dari pagi sampai setengah siang hari sampai sore hari sudah selesai. Maghrib itu artinya laut dalam keadaan masih kampung kabeh terus bersembahyang maghrib maca Quran. Benar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka
Wis ora keganggu apa-apa, wis mangan. Sekarang nunggu jamaah isya di masjid. Iki dawuh-dawuh soal piye kapan terus Quran lan eleke wong sing maca Quran tetapi tidak ngefek, tidak membekas dalam menambah keimanan, tidak mendorong nambah iman yaitu kita harus bisa mengatur diri. Mulane ninggalne ayat apa ya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-mu'minun, innamal mu'minun, wong mukmin sing ya apa? Wong mukmin iku sing temenan iku ya wong idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah itu disebut, orang mendengar sebutan atau nama Allah disebut, itu hatinya tergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika mereka mendengar ada ayat Al-Quran dibaca, hatinya bertambah iman dengan Gusti Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah diri. Niku innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatnain wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Hendaknya bagi orang-orang yang beriman ini menjadi definisi iman borasiaku. Coba ini misalnya Allahu Akbar, artinya Allah itu disebut. Ih rasanya kok biasa wae. Apa ada semacam rasa getaran. Nah, orang getaran berarti orang sinyalnya. Ya, berarti blank dong. Mereka bandingannya ini, gue nek seneng karo sapa lah. Aku ora gawe contoh wong wedok atau kendaraan, tapi tak gawe contoh gue agak seneng be Pak Kiai sapa lah. Begitu nama Pak Kiai itu ada orang yang memanggil atau menyebut namanya, itu gue mesti rasanya ada getaran. Nah, caranya getaran cinta. Yang Mbah Hasim atau Mbah Kiai Abdullah Salam, ada rasa kedekatan. Itu berarti misalnya Allah itu rasanya hampir kilingan kabeh. Allah sing makani, Allah sing ngumpeni, Allah yang memberikan semua, Allah yang memberikan saya hidup, Allah itu terkumpul menjadi satu, menyeruak dalam hati. Nah, ini sama yang itu salah satu ciri iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma jadi NTW menek wong liya ndak arafina. Aku itu wong iman agak ngono. Ayo sih
Nek Quran tambah lagi mana? Nek misalnya ada Allah disebut, gimana perasaan kita? Ono sinyal, nyantol berani ngerti. Nek orang blank, nek blank, ya begitu telepon mesti bisa. Allahumma orang nyantar. Dan lebih-lebih lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apapun diserahkan kepada Allah pada akhirnya. Wis nadur, wis ngerabuk soal hasil Allah. Wis metombo, wis vaksin soal hasil Allah. Itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mungkin ada banyak kekurangan dan kekhilafan bisa diopongi. Terserah gue lah. Aku pokoknya terserah gue ya. Benar. Semoga bersama kabeh Allah. Nek seneng Gusti Allah. Gambaran ati gak bisa meneh dibayangke, dijelaske gak bisa. Wis pokoknya. Itulah yang dialami oleh aulia Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu bagian kecil. Yang lain masih banyak lagi. Paling ora awake dhewe gak iso dadi wali ning untuk berkait para wali. Allahumma amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.